Untuk pertemuan kali ini, kita ngomongin soal konsep perancangan pemrograman ya. Jadi program tuh kita juga harus tahu konsepnya, jadi nggak sembarangan ngoding. Selama ini mungkin kalian, bikin program, ya udah langsung dibikin aja, padahal nggak seperti itu. Sebelum kita bikin program, kita juga harus tahu, jenis program apa yang sesuai dengan aplikasi yang ingin dibuat. Jadi nanti kalau kita ngomongin soal konsep dasar dari pemrograman itu sendiri, nanti ada masalah, jadi permasalahan dari perangkat lunak itu sendiri, lalu faktor kualitas program, SDLC, lalu fakta-fakta dalam pembangunan program, jadi bikin program tuh nggak seperti yang kita pikirkan kadangkala. Lalu ada metodologinya, teknik, dan paradigma juga kriteria dari bahasa pemrograman itu sendiri. Yang kita tahu ya, program tuh dulunya ya jurusan IT terutama ya, pada waktu itu masih orang belum terlalu membutuhkan. Sedangkan pada saat-saat ini, jadi terakhir 10 tahun terakhir ini, software berkembang dengan pesat, gitu. Kebutuhan juga berkembang dengan pesat. Hampir semuanya udah memakai software, hampir semuanya nggak manual lagi. Sampai di toko-toko kecil pun udah pakai aplikasi. Walaupun aplikasi yang free atau tidak berbayar, tapi semuanya hampir menggunakan tersebut, sampai dengan ke e-commerce pada saat ini. Nah, kalau kita ngomongin soal program itu apa sih? Gitu kan. Ya program, baris Pak, instruksi, perintah-perintah yang nantinya akan dibuat secara terstruktur, secara modular, secara berbasis objek menjadi suatu aplikasi untuk mengolah data atau memproses suatu input. Nah, itu program. Nah, kalau kita ngomongin soal program itu sendiri, program itu banyak faktor-faktor kualitas dari program. Mulai dari satisfaction, jadi kepuasan pelanggan, lalu apakah program tersebut dapat diandalkan, lalu program tersebut efisien nggak dalam pembuatannya, integritasnya bagaimana, apakah bisa security-nya bisa ditingkatkan atau tidak, bisa di-maintain dengan baik, dites, mudah digunakan di platform apapun. Itu adalah faktor dari kualitas program. Bahkan program tersebut apakah bisa digunakan dengan aplikasi lain, itu juga sangat penting. Gitu. Nantinya output-nya apakah bisa digunakan, itu juga bisa menjadi kualitas dari suatu program. Ini hanya sebagian kecil. Nantinya pada saat prakteknya, program itu, kualitas dari program itu banyak sekali yang harus dicentang atau yang harus dilakukan. Nggak cuma sekedar 10 ini aja ya, 10 ini hanya sebagian kecil aja. Dan kalau kita ngomongin soal pengembangan program, kita nantinya juga akan bertemu dengan Software Development Lifecycle atau SDLC. Sering ya dengar kata-kata SDLC ya. Ya ini memang penting di SDLC ini. Kalau kita ngomongin soal SDLC, berarti kita udah ngomongin soal bagaimana cara membuat program. Jadi mulai dari penganalisa kebutuhan, ini ngumpulin format-format formnya, lalu membuat desainnya, jadi UI dan UX-nya. UI dan UX ini yang paling penting. Begitu kalian sudah menetapkan UI UX yang cocok, maka kalian bisa mulai mengoding. Kalau kalian belum dapat UI UX-nya atau nanti menu-menunya, jadi sebelumnya kalian harus bikin menu-menu kosong, menu-menu yang nggak ada isinya, istilahnya belum ada codingannya, baru tampilannya. Tampilan kalau diklik ini nanti tampil ini, diklik ini tampil ini, diklik ini tampil ini. Belum ada script sama sekali. Jadi baru menggunakan UI-nya terlebih dahulu, UX-nya terlebih dahulu, experience-nya. Oke, kalau nanti saya klik simpan, nanti ada muncul atau enggak. Kalau enggak, ya udah. Setelah itu baru kita ke coding. Baru kita buat codingannya belakangnya, back end-nya. Kita bilang back end-nya. Dan nanti di pemrograman tuh ada front end dan ada back end.
dan ada CTO. Dan ada lagi bagian pengujian. Pengujian ini sangat penting ya. Jadi nggak sekedarnya aja. Oh, bagian pengujian kan nggak ada kemampuan apa-apa. Salah. Di pengujiannya ini kriteria harus di orang yang di bagian pengujian, kriteria yang harus dibutuhkan itu sangat tinggi. Karena dia harus punya imajinasi yang tinggi juga. Oh, gimana kalau saya lakukan ini? Oh, gimana kalau saya tekan ini? Oh, gimana kalau saya cancel? Oh, gimana kalau saya salah input huruf, salah input angka, gitu. Padahal itu diharuskan untuk angka. Anda nginput huruf bisa, waduh, ini programnya nggak benar nih. Gitu. Nah, itu bagian pengujian. Dia harus punya imajinasi yang tinggi dan terbiasa dengan pengujian-pengujian. Lalu kecepatan aplikasi dijalankan itu bagian pengujian yang ngatur. Nah, ini yang tadi saya katakan. Fakta dalam pembangunan program. Biasanya orang berpikir gampang aja. Program jadi, udah selesai, kasih aja. Tapi nantinya pada akhirnya, itu tidak seperti itu di lapangan. Begitu kita udah mulai mengerjakan program, seperti saya sering mengatakan bahwa maintenance itu panjang dibanding saya bikin programnya. Saya disuruh bikin program. Oke, program untuk apa nih? Oh ya, ini untuk company profile dan sebagainya. Lalu nanti ada input ini, input itu. Berapa waktu yang dibutuhkan? 3 bulan. Saya bilang, wah lama banget sih bikin program seperti itu aja 3 bulan. Yang lainnya cuma seminggu. Saya bikin program seminggu. Saya bilang gitu. Analisnya 2 minggu. Pertama kan analis dulu ya. Analisnya 2 minggu. 1 minggu saya buat UI UX-nya. Itu aja masih tektokan, bolak-balik. Dia nggak cocok dan sebagainya. Bisa molor sampai 2 minggu. Saya bikin programnya cuma seminggu. Berarti udah 5 minggu. Sisanya itu adalah maintenance. Loh, lama banget maintenance-nya bisa sampai 2,5 bulan. Nah, kan saya harus jaga nih. Jaganya apa? Apakah nanti ini program ini berjalan dengan baik? Program ini kalau dijalanin ada kesalahan, ternyata pada saat dijalankan tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu di bagian maintenance. Itu di bagian SDLC. Jadi begitu ada kesalahan, saya balik lagi ke di bagian UX-nya. Apakah benar UX waktu itu yang kita udah sepakati seperti ini? Oh enggak, nanti ada perubahannya. Oke, kita coding lagi. Diuji lagi. Balik lagi. Itu saya spare 2,5 bulan, 2 bulan itu untuk maintenance. Walaupun nantinya mungkin dalam 1 bulan itu udah bisa running well, nggak apa-apa. Tapi kita spare maintenance itu yang paling besar porsinya dibanding yang lainnya. Dengan begitu, dalam waktu 3 bulan itu benar-benar udah running well dan dijalankan tanpa ada komplain apapun. Mereka juga nggak pusing, nggak lari ke saya lagi. Jadi kalau ada yang bilang, wah maintenance sampai 1 tahun, nah itu lain lagi. Kalau itu untuk menjaga supaya programnya tetap berjalan dengan baik, ataupun nantinya mau dikembangkan lebih jauh lagi. Jadi kadang-kadang memang ada program yang dia menggunakan metode spiral. Jadi dari kecil, modul yang kecil, lalu modul besar, semakin besar, itu biasanya kalau kita bekerja di satu perusahaan. Tapi kalau kita bekerja di project atau di perusahaan yang pembuat aplikasi, biasanya dia per project. Per project berapa? 3 tahun. Maka 3 tahun dibuat dan harus sudah running well, nggak ada masalah apa-apa. Walaupun dalam metode yang digunakan adalah metode spiral. Dari kecil dulu ya Pak, sampai besar. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang seperti itu yang berani membayar software house seperti itu, biasanya perusahaan yang besar tanpa mau menggaji orang. Jadi hanya bayar project. Lalu ada beberapa metodologi yang digunakan dalam program. Dalam perancangannya ya, ini dalam perancangannya. Ada yang berbentuk prosedur, ada yang berbentuk event driven, ada yang berbentuk data driven. Kalau dalam berbentuk prosedur, dia akan berdasarkan fungsi-fungsinya dan proses-prosesnya masing-masing. Jadi untuk menghitung keliling, menghitung luas persegi panjang, itu punya fungsinya sendiri-sendiri.
Kalau saya pengen menghitung gaji perusahaan, saya pengen menghitung bonus perusahaan, kita nggak bisa pakai prosedur, tapi kita pakai yang event driven. Jadi nanti data yang kita input itu nanti akan berhubungan dengan data yang lainnya. Kalau saya input data perusahaan, seperti pendapatan perusahaan di bagian marketing, nantinya hasilnya akan muncul kalau saya klik hitung bonus, maka dia akan muncul di bagian bonus. Nah, event driven ini juga berhubungan dengan data driven biasanya. Jadi, struktur datanya akan terhubung ke data driven, walaupun itu event ataupun prosedur. Jadi, ada yang full data driven input output seperti itu aja. Event driven berdasarkan input yang diisikan nanti keluarnya apa. Lalu ada prosedur berdasarkan fungsi-fungsinya. Dia hanya melakukan fungsi-fungsi dia sendiri. Dia langsung keluar output-nya. Tapi kalau di event, kalau diklik baru nanti akan keluar output yang berbeda. Data driven, dia adalah struktur data. Jadi struktur data yang ditetapkan, input apa yang dimasukkan, itu masuk ke sini. Lalu, gimana sih cara bahasa pemrograman? Ya, belajar bahasa pemrograman mah gampang, Pak. Banyak di internet. Betul, banyak di internet. Tapi yang jadi masalah, mulainya dari mana? Ya, mulainya dari yang awal. Nulis, nguji, dan memperbaiki. Ini doang. Selain itu nggak ada. Kalau kita nggak tahu cara bagaimana dia menguji program dan memperbaiki program, terus ngapain saya ngetik-ngetik banyak-banyak? Jadi ngapain saya ngetik program sebanyak ini yang sampai berapa ribu baris? Jadi kalau kita lihat di scripting saya gitu, saya buat ini kecil, ini cuma segini doang, oke. Coba kalau kita lihat aplikasi untuk yang lainnya, ini contohnya. Saya bikin scripting sampai, kalian bisa lihat di sini sampai 1181 seperti ini. Gimana caranya saya jalaninya? Bagaimana saya cara melihat program tersebut benar atau enggak, atau mendebug ya, memperbaiki, dan memelihara, lalu mengurutkan program saya gimana caranya? Nah, itu yang kalian perlu ketahui. Gitu. Dengan begitu, kalau kalian sudah buat seperti ini, maka kalian akan mudah mencari. Oh, saya pakainya PHP, Pak. Oke. Oh, pakainya Java, Pak. Oke. Saya pakai JavaScript. Oke. Masing-masing punya cara untuk mendebug atau memperbaiki. Itu dulu yang dicari. Pak, saya mau belajar JavaScript. Pak, saya mau belajar PHP. Pak, saya mau belajar Java. Pertama kali yang kalian harus cari itu adalah cara menulis dasar, menjalankan, dan cara memperbaikinya. Menguji ini maksudnya nantinya harus kalian kasih kode tertentu supaya nanti bisa diperbaiki di bugnya. Programnya harus dicek. Jadi pada saat nantinya program tersebut dijalankan, maka kalian bisa tahu kesalahan-kesalahannya. Nanti itu akan kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjut ke tekniknya. Teknik dalam pemrograman itu ada beberapa, yaitu pemrograman tidak terstruktur, prosedural, modular, dan berorientasi objek. Ini standar nih yang ada sekarang ya. Yang terakhir adalah PBO, berorientasi objek. Kalau nggak struktur tuh pasti kalian udah tahu. Apa saja program yang ada goto-nya, itu berarti nggak terstruktur. Kalau kalian bilang, wah ini saya udah terstruktur Pak, dan sebagainya. Ini kenapa ada goto? Yang namanya terstruktur itu dari atas ke bawah. Nggak ada dari atas ke bawah balik lagi ke atas. Tapi kalau kalian mau memanggil prosedur lain, memanggil fungsi lain, itu tidak masalah. Itu tetap terstruktur. Lalu ada yang model prosedur. Ini yang tadi prosedural. Dia tetap terstruktur. Kita hanya butuh di main program.
Sisanya saya tinggal panggil prosedur-prosedur tertentu. Di dalam prosedur tersebut ada script program yang langsung menampilkan output. Itu adalah prosedur. Output ya. Beda dengan fungsi. Kalau fungsi nggak menampilkan output, tapi membawa output yang nantinya membawa ini bukan prosedur, ini fungsi. Begitu dijalankan fungsi ini, maka dia akan kembali ke atas lagi. Apa yang dihasilkan itu akan ditampilkan lagi. Jadi kalau di sini saya kebetulan menggunakan ini, di sini ada script untuk ini fungsi ya, function. Kalian bisa lihat di sini, jangan yang terlalu panjang. Ini adalah function. Nah, ini function ini parameternya nanti akan saya kembalikan lagi kayak gini. Update-nya ke ada update produksinya. Nah, ini yang saya akan kembalikan ke script yang ini. Tapi kalau seumpamanya saya pengen menampilkan, saya tinggal seperti ini. Nah, maka akan langsung tampil nantinya di layar saya akan tampil. Tapi kalau saya tuliskan seperti ini berarti saya akan melemparkan si update prod ini ke model namanya RF model ke update TRX kebutuhan. Nah, di RF model ini saya bisa lihat, oh dia saya larikan ke RF model update TRX. Maka saya cari di sini. RF model. Oke, RF model di sini. Saya cari. Oh, dia ada di sini. Oh, di sini saya letakkan dia jadi params namanya yang tadi. Paramsnya dimasukkan kemana? Oh, saya letakkan ke tabel TRX kebutuhan. Seperti itu. Itu prosedural. Function dan prosedural. Nah, itu sama juga dengan modular. Kalau modular, data itu masing-masing modul per modul. Ini. Nah, yang tadi saya kerjakan itu adalah PBO, berbentuk objek. Berorientasi objek. Objek-objek tersebut tidak terlihat, tidak saling terkait. Wah, bingung banget, Pak. Iya, memang. Nggak kelihatan kan? Ininya di sini, tapi ininya di sini. Gimana kalau semua RF modelnya saya hidden filenya? Orang bingung nyarinya. Kan saya suruh larinya ke RF model. RF model menjalankan ini. Dia fungsi juga, berbentuk fungsi, tapi khusus untuk menarik database. Ini kebetulan saya pakai code integer ya. CI, kalau yang menggunakan CI. Nah, itu adalah PBO. Kita nggak ngerti, orang nggak ngerti. Orang taunya apa? Setting di bagian depannya. Setting di bagian depan aja. Ngoding-ngoding di sini. Padahal di sini dapatnya dari controller datanya dapatnya dari RF model. Nah, ini adalah MVC. Gitu ya. Model, controller, view. Ini yang orientasi. Dia masing-masing punya prosedur, masing-masing punya data, dan dia adalah objek-objek yang berdiri sendiri. Setiap objek berdiri sendiri. Sekarang kita ngomongin soal bahasa pemrograman lagi. Kembali ke bahasa pemrograman. Di bahasa pemrograman, kita butuh sintaks dan semantik. Apa sih sintak dan semantik? Sintak dan semantik itu dasar dari semua pemrograman. Semua pemrograman mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai sintaks sendiri, mempunyai semantik sendiri. Sintaks itu kalau seumpamanya saya tulis di my class, M-nya besar, C-nya besar, maka akan berbeda dengan M kecil, C kecil. Sama juga dengan semantiknya. System out print L. Ini kan punyanya si Java. Kalau saya ganti ini, bukan sistem out print, tapi saya pakai echo hello world, dia nggak kenal. Loh, kan kamu pakai Java. Kenapa kamu pakai perintah echo? Echo nggak ada di Java, saya nggak ngerti. Si Java-nya nggak ngerti. Itu adalah semantiknya. Jadi, penulisan kata, penulisan huruf untuk functionnya akan berbeda dengan setiap pemrograman akan berbeda
dengan pemrograman yang lainnya. Tapi berbeda pula dengan kalau saya berikan tanda kutip 2. Tanda kutip 2 berarti teks saya boleh ketikkan apa saja. Itu sintaksnya. Ya, seperti ini, my class berbeda dengan my class yang huruf besar. Sedangkan untuk penulisan semantik ya, maka harus sesuai dengan program yang diinginkan. Itu yang Anda pelajari ya, sintaks dan semantik. Gitu. Sedangkan logika itu juga berbeda di setiap programnya, cara penulisannya. Walaupun nggak terlalu banyak berbeda, kalau di logika hanya berbeda sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi memang tiap pemrograman punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, kalau kita ngomongin soal bahasa pemrograman, kita kenal dengan bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah adalah assembler. Dia langsung dikerjain oleh komputer. Skripnya tidak semudah itu, karena dia harus memanggil memori, meletakkan di memori, seperti itu ya. Tapi kalau bahasa tingkat tinggi itu maksudnya bahasa yang kalian mudah kuasai, maka bahasa tingkat tinggi. Jadi bisa dipelajari. Kalau untuk assembler, kecuali kalau Anda bukan di teknik komputer, maka nggak perlu dipelajari. Tapi kalau nantinya Anda di teknik komputer, Anda harus pelajari ini, karena ini nanti bisa dipakai di robotik tingkat tinggi. Di robotik pun beberapa robotik sekarang udah menggunakan yang bahasa tingkat tinggi, jadi seperti BASIC, Fortran, dan lain sebagainya. Pascal. Sedangkan dalam bahasa pemrograman sendiri, itu ada 2 paradigma, yaitu dia model imperatif, yang model seperti yang kalian pelajari, udah ada struktur dan sebagainya, mudah dipelajari. Nah, ada yang bagian deklarasi. Deklarasi ini berbentuk logik, fungsional, dan database. Dia skrip-skripnya tuh berbahasa kata-kata. Jika saya masukkan ini, seperti itu ya. Berbeda dengan prosedural, object-oriented parallel itu bentuknya, modelnya ada strukturnya, lalu dia tinggal pakai print L, write, atau apalagi read, seperti itu. Echo. Tapi kalau di sini enggak. Seperti database kan kita select all from, jadi seperti kata-kata. Pilih semua dari mana. Sama seperti prolog juga begitu. Jika Anda berbaju merah, gitu, if, X, coloring, by, seperti itu, list juga begitu, dan sebagainya. Itu adalah deklaratif modelnya, kalau yang ini imperatif. Kalau Anda nanti bekerja dengan menggunakan prolog dan database, maka Anda akan melihat bahwa, oh itu sebetulnya pakai kata-kata. Gitu ya. Select all from ini, dijoin dengan tabel ini berdasarkan apa. Gitu. Nah, itu adalah mode deklarasi, mode kata-kata. Sedangkan kriteria bahasa pemrograman sendiri, banyak ya kriterianya ya. Sekarang udah nggak bisa dikatakan lagi, tapi yang umum-umum itu mudah, lalu atributnya juga gampang, kombinasinya dapat digunakan, operasi-operasi atau kontrolnya juga mudah, strukturnya gampang di-set. Itu adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau saya pakai PHP akan berbeda dengan memakai JavaScript, akan berbeda dengan memakai VB.NET, akan berbeda dengan jika menggunakan Java. Lalu ada abstraksinya, itu penting ya, abstraksi bagi programmer. Lalu ada mudah untuk verifikasi, dibangun dan dikembangkan, jadi kita nggak repot gitu loh. Mungkin ada beberapa program yang begitu udah dibuat, begitu kita ingin merubah program tersebut, bangun ulang, waduh, susah banget. Nah, jangan dipakai ya. Kalau gitu kita pakai yang lain. Lalu editor yang digunakan, apakah baik atau enggak, itu juga merupakan salah satu kriteria dari bahasa pemrograman. Kalau repot, jangan. Tapi kalau, oh ini gampang nih, saya bisa pakai notepad apapun juga bisa, gitu. Atau editor apapun bisa, silakan gunakan. Lalu ada biayanya juga. Nah, biaya ini bahasa pemrograman, apakah oh saya pakai VB.NET nih,
Tapi maunya yang gratisan. Wah, ya jangan kalau gitu. Cari yang lain. Ya. Dan selanjutnya, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada yang mau ditanyakan?